Salah satu aspek yang paling membuat penasaran di F1 2026 adalah soal bagaimana pendekatan pembalap dalam mengemudikan mobil generasi baru. Seperti yang kita tahu, F1 telah meninggalkan regulasi ground effect yang diklaim mayoritas pembalap tidak begitu enjoy dengan karakteristiknya yang understeer, sulit diprediksi saat belok, dan suspensi kerasnya yang bikin encok. Di regulasi baru 2026, F1 kembali adopsi mobil dengan konsep floor yang rata dan otomatis membuat mobilnya secara aerodinamika punya platform yang jauh lebih stabil. Tidak ada lagi tuntutan memakai suspensi keras dan perilaku mobil jadi lebih terkendali saat di tikungan. Dari perubahan aero ini, pembalap memberikan impresi awal yang cukup positif jika melihat shakedown Barcelona pekan lalu. Mayoritas pembalap punya nada yang sama, yaitu meskipun downforce di mobil 2026 berkurang dan jadi lebih rentan alami sliding saat berbelok. Tapi yang membuatnya berbeda dari regulasi ground effect adalah handlingnya jauh lebih terkendali. Dengan floor lebih rata, pembentukan downforce tidak lagi tergantung dengan tinggi rendahnya floor yang sangat dinamis dengan pergerakan mobil di sirkuit, terutama di tikungan. Memang downforce yang dihasilkan tidak akan sebesar ground effect, tapi karena volume airflow yang diarahkan ke area diffuser tetaplah sama, itu membuat karakternya lebih stabil saat belok. Banyak pembalap yang membandingkannya dengan mobil di era 2021 ke bawah, yang diklaim memiliki karakteristik sliding, namun dengan kendali yang kuat pada kestabilan downforce yang diberikan. Lewis Hamilton adalah salah satu pembalap yang berpendapat kalau mobil 2026 lebih menyenangkan saat dikemudikan langsung di sirkuit, ketimbang saat ia mencobanya pertama kali di simulator. Dia menyebut mobil 2026 terasa lebih oversteer, responsif, dan mudah sliding, tapi masih bisa dikendalikan, meskipun level downforce-nya sudah dipangkas banyak. Mengingat Hamilton adalah pembalap yang paling terdampak terhadap karakteristik negatif dari mobil ground effect, tentu ini adalah respon yang sangat ingin didengar oleh seluruh tifosi, jika gaya balapnya cocok dengan regulasi 2026. Selain perkara handling, perbedaan terbesar yang dirasakan pembalap adalah besarnya power saat akselerasi, sebagai akibat dari tenaga baterai IRS yang meningkat 3 kali lipat dari regulasi sebelumnya. Tenaga dari baterai atau energi hybrid ini sifatnya instan, dan berbeda dari tenaga dari mesin combustion yang memiliki alur proses untuk menyalurkan power. Pembalap bisa merasakan lonjakan power yang besar saat tancap gas, dan dikombinasikan dengan aero aktif di lurusan, menjadikan mobil 2026 melesat lebih kencang dari mobil-mobil generasi sebelumnya. Di lurusan Catalunya saja, Esteban Ocon mengklaim kalau mobil khasnya bisa melaju sampai 355 km per jam. Itu lebih kencang, sekitar 9-10 km per jam, dari top speed khas di sirkuit yang sama pada GP Spanyol tahun lalu. Sementara Mercedes, Kimi Antonelli disebut bisa mencapai kecepatan maksimal 347 km per jam saat tes Barcelona kemarin. Mayoritas pembalap mengaku cukup senang karena ada improvisasi dari segi handling dan sensasi kecepatan yang meningkat daripada mobil ground effect yang kaku. Setidaknya pembalap bisa eksplor lebih banyak soal pendekatan gaya balap dan bakal punya peran lebih besar dalam memaksimalkan performa mobil di sirkuit. Tapi walau impresinya sejauh ini positif, regulasi 2026 masih punya potensi besar untuk membuat kacau pendekatan pembalap di aspek manajemen baterai yang super kompleks. Walaupun dinilai tidak akan mengubah karakteristik dasar dari mobil 2026, namun pembalap kemungkinan besar harus menyesuaikan diri terhadap tuntutan manajemen energi yang besar. Hal itu bisa berarti positif, karena makin banyak potensi skenario bagi pembalap ketika berduel di track, dan membawa unsur chaos saat balapan. Atau bisa jadi berarti negatif, karena pembalap bisa jadi makin konservatif untuk menjaga pemakaian energi baterainya. Untuk menggambarkan seberapa rumitnya manajemen baterai 2026, seperti yang kami jelaskan di awal kalau powernya lebih besar 3 kali lipat dari generasi sebelumnya. Sementara komponen MGU8 sudah dihapus, dan semua urusan pengisian energi akan bergantung pada MGU-K atau energi buangan kinetik dari rem, hidrolik gearbox, dan RPM mesin. Jadi tantangan bagi pembalap musim ini adalah mereka punya baterai hybrid yang sangat powerful dan sangat boros energi saat dipakai di sirkuit. Sementara pembalap juga harus tahu kapan waktu yang tepat untuk memakainya, seperti seberapa banyak energi yang dipakai, dan di tempat mana saja mereka bisa memaksimalkan power baterai tersebut. Dan yang paling penting adalah bagaimana pembalap harus mengisi ulang atau recharge baterainya seefisien mungkin. Belum berbicara soal manajemen ban yang akan lebih sulit di regulasi baru, dengan power akselerasi yang lebih besar, yang artinya degradasi ban belakang juga makin tricky. Normalnya, di regulasi mesin lama, pembalap bisa mengisi baterai dengan aktifkan mode low atau mode recharge di IRS, lalu melakukan lifting and coasting sebelum pengereman, sambil menahan RPM-nya di level tertentu.
Secara konsep caranya masih sama di regulasi 2026, tapi pembalap bisa melakukannya dengan tingkat yang lebih ekstrim karena ukuran baterainya yang lebih besar. Tim prinsipal Haas, Ayao Komatsu, berpendapat kalau perkara manajemen energi ini akan menjadi masalah kompromi antara performa di tikungan dengan performa di lurusan. Pembalap mungkin harus mengorbankan performa di tikungan yang jadi lebih lambat supaya bisa menghemat serta mengisi baterainya agar mendapatkan keuntungan waktu dengan kecepatan di lurusan. Hal itu karena peningkatan akselerasi yang signifikan saat full power dengan baterai membuat pembalap dapat keuntungan waktu yang lebih besar ketimbang memaksimalkan performa di tikungan. Sebaliknya, jika tim ingin memprioritaskan handling mobil yang bagus bagi pembalap, maka pengorbanannya adalah pemakaian energi baterai di lurusan tidak akan maksimal. Bagi Komatsu, ini adalah masalah optimalisasi yang akan sangat sulit dipecahkan, terutama di awal-awal penerapan regulasi baru, dan masing-masing pabrikan akan berlomba berinovasi untuk menciptakan baterai yang lebih efisien. Satu hal yang pasti adalah pendekatan pembalap saat mengerem dan berbelok akan memerlukan beberapa adaptasi, meskipun secara handling ada improvement. Demi mengisi daya baterai yang efisien, itu bisa berujung ke pengereman yang lebih panjang dan cara downshift yang berubah untuk menyesuaikan level RPM agar membantu meningkatkan pengisian baterai. Hal ini bisa berpengaruh ke bagaimana cara mobil berbelok, karena ada kaitannya juga dengan engine brake yang diperoleh pembalap saat menjaga level RPM ketika mengerem. Lifting and coasting kemungkinan juga bisa dipakai saat kualifikasi demi mendapatkan waktu tercepat dengan manajemen energi yang optimal. Hal itu karena dengan tenaga IRS yang sangat besar, dia tidak bisa dipakai terus-menerus dalam satu kali hot lap, dan pembalap tetap harus mengatur pemakaiannya bahkan saat kualifikasi. Hemat energi ini juga berarti pembalap juga dituntut lebih berhati-hati, serta lebih lembut dalam tancap gas ketika exit tikungan untuk meminimalisir lonjakan power dari MGUK dan membuatnya boros energi. Jadi, dari sudut pandang manajemen baterai, regulasi 2026 jelas jadi tantangan yang sangat besar bagi pembalap. Mereka dituntut untuk lebih memakai akal dan taktik, seperti di mana harus hemat energi, di mana dia bisa mengkompensasi kehilangan waktu karena mengisi baterai, dan di mana tempat yang tepat untuk memakai baterainya secara full power. Pembalap yang bisa menguasai taktik serta teknik dalam manajemen energi yang efisien serta optimal, dan dengan pengaruh yang minimal pada karakteristik handling mobil, maka merekalah yang bisa tampil bagus di regulasi baru. Itu belum masuk ke ranah overtake mode, yang berpotensi membuat balapan F1 berjalan lebih seru dan chaos. Dengan baterai yang harus dijaga levelnya dan terus-menerus di-recharge, situasi ketika duel dengan pembalap lain akan menambah level kompleksitasnya saat di sirkuit. Overtake mode membuat pembalap bisa mengakses semua power dari energi hybrid di beberapa zona yang sudah ditentukan FIA dalam satu keseluruhan lap, dengan syarat jaraknya di bawah 1 detik di belakang pembalap lawan saat menyentuh zona deteksi. Menurut Lando Norris, lonjakan energi dari mode overtake boost sangatlah besar dan membuatnya bisa menyalip mobil lain di tempat-tempat yang tidak biasa. Ketika pembalap lawan berada di mode konservatif, maka overtake mode bisa sangat-sangat powerful untuk menyalip. Tapi di saat yang sama, konsekuensinya adalah overtake mode otomatis juga memakan banyak energi yang akhirnya membuatnya sama-sama rentan untuk dikejar balik oleh pembalap lawan di belakangnya. Jadi kombinasi antara manajemen energi yang rumit dan overtake mode yang sangat powerful cukup berpotensi membuat F1 menjadi balapan yang seru dengan permainan taktik antar pembalap ketika berduel di sirkuit. Namun di saat yang sama, tuntutan hemat baterai yang besar juga berpotensi membuat balapan berjalan sangat konservatif, terutama jika kesenjangan antar tim tergolong besar ataupun ketika kondisi balapan memasuki fase saling jaga track position. Balapan bisa berjalan membosankan karena prioritas pembalap adalah menjaga kondisi baterainya, dan mereka tidak punya kesempatan untuk mengejar pembalap lawan karena khawatir jadi boros IRS. Namun ini semua masih bersifat teori awal dari impresi yang masih dini dari pembalap ketika tes Barcelona kemarin. Sebagai penonton, tentu kami sangat berharap F1 2026 bisa berjalan lebih atraktif dengan pendekatan baru yang disajikan. Dan seiring berjalannya waktu, semua skenario-skenario buruk soal manajemen energi mungkin akan terbantahkan dengan cepatnya perkembangan teknologi mesin di F1. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.